Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat beraktivitas ya, Lur. Di kesempatan kali ini ya, Lur, ini ada sepeda motor Vega ya, Lur, ya. Vega R. Ini kiproknya gosong kemarin. Kiproknya gosong. Diganti kiproknya langsung mati lagi. Ini kiprok gantinya ini langsung mati lagi loh. Ternyata ya, Lur, setelah kita tester ya, itu ada yang konslet. Ini kita cari kabel konsletnya ini ya, ini kita cari, ternyata kabel setelah kunci kontak itu yang konslet loh. Ini kabel coklat ini loh. Nah, ini yang ini ke masa, terus ini kita jumper kabel ke coklat setelah kunci kontak ini nyambung ya lur ya. Nah, ini pekerjaan seperti ini mantap, harus sabar lur. Ini kita urut kabelnya ya kan, ini sampai atas, ini kita urut kabelnya, kita tester semua. Ini ketemu, ini kabel coklat ini setelah kunci kontak, keluar dari kunci kontak ini tadi kabel coklatnya setelah keluar dari kunci kontak ini kita apa semua ya lur, kita tester semua pokoknya. Dan untuk pengerjaan kabel ini harus sabar dan tenang lur. Karena apa? Karena kabel ini kayak gini lur. Ini kita tester di sini ya. Ini dia nyambung, dan ternyata masalahnya ada di mana? Masalahnya ada di bagian speedometer. Masalahnya ada di bagian speedometer, ada di sini lur. Ini udah tak cari ini. Ini tinggal tak kontenin aja biar saudara-saudara itu tahu, agar sharing ilmu itu lur, sharing selalu berbagi. Ini kabel speedometer yang di sini ini bermasalah, ini speedometernya gosong. Kabelnya ini bermasalah. Jadi kabelnya itu gabung di ground ataupun masa. Jadi seperti ini. Kita cek. Coba ini kita copot ya. Kabel ini kita copot. Kabel ini kita copot. Nah, ini kabel ini kita copot, dan ini kita lihat, kita tester untuk bagian kabel coklatnya ini, dan kita lihat di stapel ya. Kok stapel, apa namanya, tester ya. Itu Avanjaya. Ini masalahnya lur. Ini masalahnya. Nah, ini Avanjaya Merdeka ini. Masalahnya di sini. Iya toh, masalahnya di sini toh. Terus kita lihat ke atas lagi ya. Ini lampu-lampu pada putus semua ini loh. Nah, ini lampu-lampu pada putus semua gara-gara kabel ini. Kabel ini daleman ini ya, ini gosong mungkin ya. Untuk bagian speedometernya ada yang gosong. Jadi kabel coklat ini yang keluar setelah kunci kontak di on kan, masuk kunci kontak kan merah, keluar dari kunci kontak kan coklat. Ini coklat ini ketika di on kan, ini jumper ke bagian ground ataupun masa, bagian ini sangat berpengaruh lur. Karena apa? Karena ini kemarin kiproknya gosong ini ya. Ini kiproknya gosong kobongan. Kiproknya gosong kobongan seperti ini. Nah, ini gosong habis pokoknya. Nah, ini kiprok baru ini dipasang langsung mati. Mantap. Hahaha. Sendak umum belas. Mata kiprok anyar Gris. Anyar Indonesia iki mata kiproknya langsung. Sebelumnya itu kita cek bagian bawah untuk arusnya ya lur ya. Untuk arus spoolnya itu normal di angka 558 atau berapa itu. Mesin mati sama mesin hidup itu selisihnya enggak beda jauh dari angka segitu. Jadi indikasinya ini spoolnya aman. Dan untuk perkabelan ini kita cek semua. Ini dari sini ya lur ya. Ini kita robek kan solasinya, seret sampai ke atas. Ketemunya di speedometer ini lur yang bermasalah.
beh. Ini alhamdulillah masalahnya udah ketemu ya lur. Tapi sepeda motor seperti ini ya lur, kalau sepeda motor jenis apapun itu, kalau seumpamanya kiproknya kebakar ataupun apa gimana itu kiprok kebakar terus lampu cepat putus, coba cek bagian perkabelan lur. Arus masuk kunci kontak dan keluar dari kunci kontak itu harus dicek dulu menggunakan tester seperti ini ya lur ya, agar jelas arusnya itu konslet apa enggak, kok kenapa kiproknya mati terus, itu sepulnya aman apa enggak, itu harus lur. Ini kemarin mungkin kesalahan saya juga ya. Ini langsung saya ganti kiprok ini ya, tidak mengecek bagian lain-lain seperti perkabelan itu tidak saya tester dulu. Jadi langsung saya belikan kiprok, saya pasang kiproknya mati. Ini jadi tumbal kiproknya lur. Jadi ini rugi nih lur kiproknya, tapi tidak masalah karena apa? Ini juga ilmu lur, mencari ilmu ini. Alhamdulillah dapat ilmunya. Semoga video ini bermanfaat ya untuk dulur-dulur yang pernah mengalami keadaan ataupun masalah pada sepeda motor yang mati kiproknya. Untuk bagian sepul sudah dicek, untuk bagian arus masuk arus keluar sudah dicek, itu sangat-sangat penting. Pengecekan di bagian area perkabelan itu sangat penting. Sia ini lur, ini kiprok mati baru ini, terus tumbal lagi. Saya carikan kiprok ini ya, ini kiprok bekas-bekasan Supra, ini saya pindah pin soketnya juga modar. Terus ini sudah saya berikan rakitan perkabelan ini ya lur ya. Ini saya berikan rakitan perkabelan. Untuk bagian perkabelan ini saya bikin simpelnya saja. Ini CDI saya rakit di sini tanpa menggunakan kabel bodi. Ini saya rakit di sini, ini CDI dan ini juga ada kiprok tapi soket hitam punya Supra, ini tak pindah pin soketnya. Ini seperti ini, terus tak nyalakan, tak geber-geber. Lu kok enak, nggak mati kan gitu toh. Terus ini tadinya itu tuh, ini di tester tuh nggak nyambung lur, nggak nyambung, maksudnya nggak jumper ke masa. Tapi setelah ditester lagi itu nyambung, ditester lagi nggak nyambung. Ternyata ada kerusakan di bagian pedometernya ini lur. Kalau di goyak-goyak seperti ini nanti nyangkut lagi, nanti enggak, nanti nyangkut, nanti enggak. Jadi agak lumayan susah untuk menganalisanya lur. Karena apa? Karena ini bagian dalam di speedometer lur. Kerusakannya ada di bagian dalam sini lur, speedometer. Jadi seperti itu lur. Ini setelah kita buatkan rangkaian kabel, kita buatkan rangkaian kabel seperti ini toh. Ini kita geber aman jaya seperti ini langsung. Ini saya izin sama orangnya, kan ini kalau dibuat perkabelan simple kayak gini gimana, tapi kata orangnya nggak boleh. Jadi ini kita terpaksa untuk mencari masalah daripada kabel ini ya lur ya. Dan alhamdulillah ketemunya di sini. Ini agak rumit ini lur. Karena apa? Karena ini di dalam sini ya lur. Ini digital ini. Apa kok digital apa? Speedometer di dalam ini, komponen speedometer ini. Kalau kabel yang seumpamanya yang di sini yang terlupas kena masa itu kan kita lumayan enak menganalisanya. Nah ini di dalam situ lur, kadang ini speedometernya disenggol ke sini dia nggak jumper, disenggol ke sini lagi dia jumper, senggol ke sini nggak jumper, senggol sini jumper nggak lur. Jadi jumpernya itu kadang jumper kadang enggak gitu lur. Kalau kabel ini nempel di masa itu kan wis genah ya lur ya, udah genah jumper, dan ini emang harus siapa. Kalau di bagian speedometer ini kadang tergoncang-goncang oleh goncangan itu, kadang nyambung kadang enggak. Jadi itu kita susah untuk menganalisanya di pengerjaannya kemarin. Ini motor ini kemarin datang ya, terus ini alhamdulillah udah ketemu 1 hari yang lalu ini lur.
Untuk pengerjaannya kemarin ini kita kerjakan setengah hari. Terus ini alhamdulillah temu lur. Wah. Dan ini untuk rakitan kabel yang kita rakit ya lur, ini sedemikian rupa untuk kita mensiasati untuk pengecekan tadi tanpa menggunakan kabel bodi yang banyak ini ya lur. Ini kita bikin jalur kabel simpelnya aja. Ini kita coba cek nyalakan motornya. Motornya nyala lur. Oke, seperti itu ya lur. Ini kemarin kita gas seperti itu aja udah mati kiproknya lur. Ini oke, sip. Dan ini nanti akan kita rakit lagi, ini kita solasi lagi karena akar masalahnya ini udah ketemu di sini ya. Ini. Jadi ini kadang konslet, kadang enggak ini lur. Jadi ini yang bikin ribetnya ini di tester itu kadang ini goyang seperti ini enggak nyangkut. Terus kita goyangkan ke sini, ini nyangkut. Dan untuk posisi jalan kan ini goyang ya lur, perkabelan goyang. Jadi kadang nyangkut, kadang enggak. Kadang nyangkut, kadang enggak. Jadi seperti itu. Semoga pengalaman ini bisa membantu untuk saudara-saudara semua. Dan salam kuku ireng, pokoknya tetap semangat ya lur ya. Oke. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, dan subscribe ya lur ya.